Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1S12227. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang building complex model using the functional API sampai dengan saving and restoring a model. Nah, di sini sudah ada codingan yang telah kita praktikkan pada saat perkuliahan, dan saya akan melanjutkan bagian functional API dan seterusnya. Langsung saja di sini kita ketik terlebih dahulu untuk kodenya. Kemudian setelah selesai kita langsung running. Lalu saya jelaskan satu persatu maksud dari codingan yang telah kita buat atau fungsinya. Langsung saja untuk kode yang pertama di sini np.random.set dalam kurung 42, kemudian tf.random.set, kemudian underscore shift dalam kurung 42, lanjut input sama dengan keras layer input shape sama dengan x train shape 1 kemudian hidden 1 sama dengan keras layers dense 30, activation sama dengan relu kemudian input, lanjut hidden 2 keras layers dense dalam kurung 30, activation, terus di sini hidden 1, kemudian concat sama dengan keras layers concatenate dalam kurung input, hidden 2, kemudian output sama dengan keras layers dense 1 kurung concat keras model inputs sama dengan input output sama dengan output kenapa kurung kurawal ya Allah. Kemudian lanjut model.summary dalam kurung. Oke,
kode selanjutnya model.compile model.compile dalam kurung loss sama dengan main square error, optimizer sama dengan keras dot optimizers dot sgd dalam kurung learning rate sama dengan dikurang 3 history sama dengan model.fit x train, y train epoch sama dengan 20, validation data dalam kurung underscore valid, y valid, terus mse tes sama dengan evaluate x test, y test, y tes. Sudah nih, berlebihan banget. Kamu ini udah fokus nih kamu. Y pred sama dengan model dot predict dalam kurung x new. Lanjut np.random.seed dalam kurung 42 kemudian tf.random.set seed dalam kurung 42 tf.random.set 42, kemudian lanjut input a sama dengan keras dot layers dot input shape sama dengan 5, name sama dengan white input. Kemudian di sini input B shape-nya 6, kemudian name-nya diganti deep input, kemudian hidden 1 sama dengan keras dot layers dot dense dalam kurung 30, activation
input B. Hidden 2 dan 30 division relo di sini. Sama dengan concatenate dalam kurung input A, koma input B, kemudian output sama dengan keras dot layers dot dense dalam kurung 1, name sama dengan output concat model sama dengan keras dot models dot model dalam kurung input sama dengan input A, koma input B, koma output sama dengan output. Kemudian lanjut model dot compile dalam kurung loss sama dengan optimizer keras dot op learning rate sama dengan 1 kurang X train X train B sama dengan X train X train 2 X valid X valid B sama dengan X valid koma 5 X
valid x tes a, x x kemudian si tes b sama dengan x tes koma 5 kemudian koma x x tes koma tiga kemudian history sama dengan model dot fit Extrain B alhamdulillah y train, epoch 20, validation date-nya model x tes a, x tes b, y tes. Ini kita tab saja. Kemudian sini kita bahas corona.
Lanjut dalam kurung 2 tf.random set 42, kemudian input A sama dengan keras.layers.input dalam kurung shape tab saja 5, 6 dan 30 fashion relu dan 2 dan 30 koma fashion relu hidden 1 ini kita tap saja angket, terus tambah di sini out output sama dengan keras, kemudian tambah model.compile dalam kurung loss history sama dengan model.fit dalam kurung ini validation data dan explicit data saja posisinya 20. Kemudian lanjut total loss ini kita tap saja, kemudian y spread min, y spread aux sama dengan model dot predict kemudian kita buat kelas yang namanya white and deep model, kemudian self draw dan 1 sama dengan keras
dot layers dot dense, tetep saja. Kemudian def call panggil inputs. Kita return main output kemudian model sama dengan write and give model dalam kurung 30, activation yaitu relu. Kemudian lanjut model dot compile kemudian history kita tap saja karena sama, kemudian total loss kita tap saja, total loss model lalu di sini pet main pet out model predict x new kita tap saja. Lanjut np.random.set dalam kurung 42 tf.random.set set 42, kemudian model sama dengan keras dot models sekuensial dalam kurung kita tap model keras relu input shape ini kita ketik saja, artinya beda, keras dot layers dot dense dalam kurung 30, activation sama dengan relu input shape nya sama dengan
span keras dot layers 30 division relu, keras dot layers dot 1 Oke, lanjut model sama dengan model dot save dalam kurung my keras 2 model keras tambah lagi keras. Nah, oke, modelnya sudah selesai kita buat dan kita lanjutkan. Kita scroll ke atas. Selanjutnya kita coba untuk jalankan langsung semuanya. Kita runtime, kemudian kita pilih run. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari fungsi dari codingan yang telah kita buat tadi. Kita langsung ke bagian, kita mulai ke bagian yang kita lanjutkan tadi. Nah, di sini bagian functional API. Nah, untuk baris atau sel yang pertama ini ini adalah baris yang memastikan hasil eksperimen reproducible, yakni dengan seed yang sama. Kemudian model akan memberikan hasil yang konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian yang baris yang ini kita membuat layer input menggunakan functional API, di mana shape sama dengan xtrain.shape 1.21 ini berarti input akan memiliki jumlah fitur yang sama dengan data pelatihan, yakni selain dimensi batch. Kemudian yang bagian ini adalah layer dense pertama dengan 30 neuron dan fungsi aktivasi relu, di mana menerima input dari layer sebelumnya. Kemudian bagian ini adalah layer dense kedua, juga dengan 30 neuron dan aktivasi relu mengambil output dari hidden 1. Kemudian di bagian ini adalah menggabungkan input asli dan output dari hidden 2 menjadi satu tensor. Ini seperti membuat shortcut atau skip connection. Kemudian bagian ini adalah layer output dengan satu neuron, di mana cocok untuk regresi atau tanpa aktivasi, berarti outputnya linear. Kemudian bagian ini adalah membangun model dengan functional API, yang dimana mendefinisikan input dan output secara eksplisit.
Kemudian masuk ke model summary. Nah, ini menampilkan arsitektur model secara ringkas termasuk jumlah parameter pada setiap layer seperti pada output yang terlihat. Bisa kita lihat ini adalah tampilan dari arsitektur model secara ringkas termasuk dengan jumlah parameter pada setiap layernya. Kemudian di baris ini adalah mengcompile model dengan fungsi loss MSE atau mean square error, di mana cocok untuk regresi dan optimizer SGD dengan learning rate kecil. Kemudian bagian ini melatih model selama 20 epoch menggunakan data training dan validasi untuk mengevaluasi performa selama training. Kemudian bagian ini menghitung mean square error pada data uji untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya, baris ini menggunakan model untuk memprediksi output dari data baru atau XNew. Lanjut, bisa kita lihat di sini dilatih selama 20 epoch. Nah, bagian ini kita mengatur ulang sheetnya lagi untuk memastikan hasil yang konsisten di bagian ini. Kemudian baris ini kita membuat dua layer input, yakni input A dan juga input B, di mana input A ini menerima 5 fitur atau bagian white, sedangkan input B ini menerima 6 fitur bagian deep. Selanjutnya hidden 1 dan hidden layer ini adalah dua layer dense atau deep part yang hanya digunakan untuk input B. Maaf. Lanjut, bagian ini. Di sini kita menggabungkan dua input, yakni white dan juga deep tadi ke dalam satu tensor sebelum masuk ke output. Nah, sekarang kita masuk di output. Di sini adalah layer output regresi. Kemudian di sini kita membangun model dengan dua input dan satu output. Lanjut, di bagian ini kita compile model seperti sebelumnya. Kemudian di sini kita memisahkan fitur menjadi dua bagian, yakni fitur awal yakni untuk white dan fitur lainnya untuk deep. Dan fitur ini untuk mencocokkan dua input model. Kemudian history yang ini adalah melatih model dengan dua input berbeda selama 20 epoch dan divalidasi dengan data validasi. Kemudian kita menghitung MSE pada data uji. Kemudian kita memprediksi data baru dengan dua input yang dipisahkan sesuai struktur model. Selanjutnya, di sini kita memastikan lagi hasil model selalu konsisten setiap kali dijalankan. Kemudian di bagian ini kita membuat dua input, yakni input A untuk data white atau fitur ringkas sebanyak 5 fitur. Kemudian input B untuk data deep, yakni fitur kompleks sebanyak 6 fitur. Kemudian hidden 1 dan hidden 2 ini menambahkan dua layer hidden. Untuk bagian deep hanya memproses input B. Kemudian concat ini menggabungkan input A dan input A yakni white dan input B yakni deep sebagai dasar prediksi output utama. Kemudian outputnya di sini adalah layer output utama mengambil hasil gabungan dari white dan deep tadi yang diinput. Kemudian aux output yang ini layer output tambahan atau auxiliary, yakni langsung dari hidden 2, biasanya digunakan untuk membantu pelatihan agar model belajar lebih baik dari fitur deep. Kemudian di sini kita membangun dan compile model, yakni model dibangun dengan dua input dan dua output, yakni main dan auxiliary. Kemudian di sini kita di sini model menggunakan MSE untuk kedua output, yakni di sini ada
loss weight 0,9 dan 0,1, artinya main output lebih penting 90% dibanding auxiliary 10%. Kemudian di sini ada history, saya langkai tadi. Di sini ada history, yakni melatih model dengan 2 input dan 2 target, yakni keduanya adalah Y-train karena targetnya sama, di mana model akan belajar dari 2 output secara bersamaan. Lanjut, bagian ini. Di sini kita akan mengevaluasi model pada data uji, di mana ada total loss adalah gabungan loss utama dan auxiliary, kemudian main loss adalah loss dari output utama, kemudian ada aux loss, yakni loss dari output tambahan tadi. Kemudian di sini ada Y-pred main yang ini. Di sini Y-pred main, di sini kita melakukan prediksi pada data baru dan menghasilkan 2 output, yakni Y-pred main dan juga Y-pred aux. Y-pred main ini adalah Y-pred main ini dari output utama, sedangkan Y-pred aux ini dari output tambahan tadi. Selanjutnya di sini kita membuat model dengan subclassing API. Di sini kita mendefinisikan kelas baru bernama wide and deep model yang merupakan turunan dari kelas .models.model. Ini memungkinkan kita membuat arsitektur model yang lebih fleksibel. Kemudian baris ini fungsi init adalah konstruktor super init memanggil konstruktor dari kelas model agar bisa menggunakan fitur-fitur kelas. Nah, di sini kita mendefinisikan semua layer yang dibutuhkan, yakni 2 hidden layer, 1 output utama yakni main output, dan 1 output tambahan yakni aux output. Kemudian kita di sini menentukan alur pemrosesan data yakni forward pass, di mana fungsi call ini menentukan cara data diproses di dalam model saat training atau prediksi. Nah, di sini input terdiri dari 2 bagian yakni input A dan juga input B. Kemudian hidden 1 dan hidden 2. Di sini hanya input B yang melewati hidden layers. Kemudian concat di sini menggabungkan kedua input sebagai dasar untuk prediksi utama. Kemudian di sini ada main output dan juga aux output, yang dimana main output dihasilkan dari gabungan input, sedangkan aux output dihasilkan dari hasil dari hidden 2, yakni di pad saja. Kemudian di sini kita mengembalikan model mengembalikan 2 output, yakni kita return main output dan juga aux output. Kemudian di sini kita membuat dan melatih model, di mana kita membuat instance dari wide and deep model. Selanjutnya di baris ini kita compile model dengan 2 loss, yakni main dan aux, dan bobot loss 90% dan 10%. Kemudian kita melatih model dengan 2 input dan 2 target. Lalu kita evaluasi model mengembalikan total loss dan loss untuk masing-masing dari output. Selanjutnya kita melakukan prediksi dan menghasilkan 2 output. Kemudian di sini kita seed untuk memastikan reproducibility seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini kita membangun model sekuensial biasa dengan 2 hidden layer dan 1 output. Kemudian di sini kita menyimpan model dalam format HDF5, yakni .h5, di mana format lama tapi masih banyak orang yang menggunakan ini, maksud saya. Kemudian di sini yang terakhir kita menyimpan model dalam format terbaru, yakni kita menggunakan .crash. Nah, ini itu disarankan oleh TensorFlow karena mendukung fitur tambahan dan lebih fleksibel dari yang model seperti ini, model yang lama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
terkait materi lanjutan kali ini, yakni tentang building complex models using the functional API sampai dengan saving and restoring a model. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.